Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata pelajaran sejarah. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang peradaban awal manusia di Indonesia. Kira-kira di dalam benak kalian apa sih yang terjadi di Indonesia pada awal-awal dunia tercipta, atau gampangannya apakah dahulu manusia seperti kita ini? Saya yakin kalian bertanya-tanya. Maka itu mari kita lihat dan kita bahas untuk peradaban awal manusia di Indonesia. Gini anak-anak, proses awal peradaban manusia di Indonesia kita mulai dari proses perkembangan bumi. Bumi, kalau dilihat dari secara ilmu pengetahuan, ada proses perkembangannya, yaitu dimulai zaman Arkaikum, zaman Paleozoikum, berikutnya zaman Mesozoikum, dan terakhir Neozoikum. Anak-anak, zaman Arkaikum yaitu terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Dimungkinkan zaman itu masih panas sekali kulit bumi ini. Secara logika kalau panas mana ada kehidupan? Kehidupan kan butuh kenyamanan dalam artian suhu, udara, maupun yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan. Maka itu zaman Arkaikum belum ada kehidupan. Dan zaman itu terjadi 2.500.000 tahun yang lalu. Ya memang itulah fakta yang harus kita pahami, bahwa bumi itu berproses. Berikutnya anakku, zaman Paleozoikum, di mana zaman itu berlangsung kira-kira ya 340 juta tahun yang lalu. Padahal kita sekarang masih tahun 2000-an, tahun milenial. Berarti kan lama sekali anak-anak. Di zaman itu makhluk hidup mulai muncul, tapi jangan dibayangkan seperti manusia, tapi makhluk yang paling sederhana, yaitu mikroorganisme. Ya, mikro ya kecil, maka itu makhluk kecil yang hidupnya sederhana. Berikutnya, sejak itu mulai ada ikan. Ya, soal ikannya nanti kita lihat di bukti-bukti arkeologisnya. Terus juga ada binatang yang bentuknya amfibi, bisa di darat, bisa di laut. Bahkan nanti muncul binatang lebih kompleks lagi, reptil. Ya, reptil ya seperti kalau kalian lihat ya buaya, sebangsa itulah, komodo itu. Dan binatang-binatang yang tidak bertulang belakang atau yang lunak karena nggak ada tulangnya. Setelah zaman Paleozoikum, yaitu zaman Mesozoikum, berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Dan jenis ini anakku mulai muncul binatang-binatang yang super yang gede-gede, yaitu binatang raksasa. Jenisnya ya macam-macam, kebanyakan reptil. Kita kenal dengan nama dinosaurus, tyrannosaurus dan sebagainya. Pokoknya ada belakangnya ruslusnya itu. Saya kira kamu pernah kan melihat di film-film atau di bioskop seperti Jurassic Park, ya seperti itulah binatangnya. Maka itu zaman itu ya dimungkinkan binatangnya gede-gede, dan mau nggak mau kehidupannya manusia belum nampak muncul. Berikutnya zaman yang keempat, zaman Neozoikum. Apa itu? Neo baru, Zoikum zaman baru. Di mana Neozoikum dibagi dua, ada zaman tersier dan zaman kuarter. Apa tersier? Yaitu berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. Ditandai dengan berkembangnya jenis binatang yang menyusui
seperti binatang primata, atau gampangannya paling jelas jenis kera-keraan. Ini sudah hampir mirip dengan manusia, tapi bukan manusia anakku. Itu binatang yang lebih kompleks dalam artian tubuhnya, pemikirannya dan sebagainya. Karena apa? Hidupnya mereka berkelompok, maka itu seperti masyarakat. Tapi apa itu manusia? Ya belum. Dan zaman berikutnya, zaman kuartier, yaitu dibagi lagi zaman kuartier ya. Ada zaman Pleistocene, ada zaman Holosin. Dalam zaman Neozoikum dibagi tersier dan kuartier dibagi lagi dua, Pleistocene dan Holosin. Nah, Pleistocene ditandai ini mulai muncul ada kehidupan manusia. Tapi manusia jenis manusia purba. Dan zaman Holosin ditandai dengan jenis-jenis manusia yang lebih modern. Nanti disebut Homo sapien. Homo makhluk sapien yang berpikir cerdas. Dan mereka ya punya sebagian besar kemiripan dengan manusia zaman modern. Anak-anakku, mau nggak mau nanti semua itu binatang yang dari yang gede-gede sampai yang kecil, bahkan manusia, mau nggak mau tunduk dengan seleksi alam. Dalam ilmu pengetahuan dikatakan berevolusi atau perubahan sangat lambat. Maka itu anakku, di zaman awal peradaban manusia yang muncul, mau nggak mau kita tunduk pada perubahan-perubahan yang ditandai dengan perubahan bentuk, perubahan iklim dan sebagainya. Dan mau nggak mau ada teori evolusi manusia purba. Tahapannya mungkin kalian belum tahu, kalau di Jawa ada manusia yang paling tua sekali, Meganthropus paleojavanicus. Berikutnya berubah lagi, ada perubahan Pithecanthropus erectus. Oh ya, lupa, Meganthropus paleojavanicus. Megan besar, paleo tua, Javanicus manusia Jawa. Jadi manusia tua Jawa yang fisiknya besar. Berikutnya Pithecanthropus. Nanti kalian sering bilang erectus Pak, erectus. Iya, Pithecan, Pithekos itu kera, Anthropus manusia, erectus tegak. Jadi manusia sudah berdiri tegak, tapi nggak tegak kita. Mereka masih ada unsur seperti binatangnya, tapi kecil unsur binatangannya, sudah seperti manusia, seperti kita ini. Tapi jangan dibandingkan seperti kita, tapi ada perbedaannya. Setelah itu, setelah ada Pithecan ya, mulai muncul manusia yang agak sempur lagi, yaitu jenis Homo. Ada Homo mojokertensis, Mojowakaskensis, terus ada Homo pekinensis, Homo makhluk, dan akhirannya itu menunjukkan di mana mereka ditemukan. Dan Homo ini nanti anak-anakku mulai dipisahkan. Ada yang katakan kalau Homo wajakensis, zuluensis itu masih istilahnya sifat kemanusiaan sudah besar, tetapi tidak sebesar kalau sudah Homo sapien. Kalau sudah Homo sapien, yaitu manusia seperti kita ini. Maka itu kita nggak boleh istilahnya membanding-bandingkan antara suku A, suku B, kita terbaik, kita sama, kita ciptaan Tuhan. Tetapi secara ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa apa yang ditemukan itu secara evolusi berkembang dari hal yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Anak-anakku, itu yang bisa sampaikan untuk peradaban awal dan zaman-zaman awal tentang adanya bumi dan peradaban awal yang ada di Indonesia. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, kita bahas yang lebih benar lagi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.